Halo, di video ini saya akan memberitahu Anda perbedaan antara Apple Watch Ultra 3 dan Apple Watch Ultra 2. Jadi, ada 7 perbedaan terpenting, dan beberapa di antaranya lebih penting, beberapa lainnya kurang penting, tapi semuanya tentu saja merupakan peningkatan. Jadi, mari kita bahas perbedaannya. Pertama, pada bagian layar ada 2 hal baru. Tentu aja, kedua generasi sudah memiliki layar Retina Always On dan casing titanium 49 mm. Keduanya juga memiliki kecerahan puncak 3000 nits. Tapi yang baru adalah pertama, OLED sudut lebar yang pada dasarnya memungkinkan sudut pandang yang lebih baik di Apple Watch Anda. Tentu saja menurut saya yang sebelumnya juga sudah sangat bagus, tapi ini adalah sebuah peningkatan. Dan pasti Anda akan menghargainya, terutama saat berolahraga. Mungkin tidak selalu Anda bisa melihat jam tangan secara langsung, jadi ini akan menjadi fitur yang jauh lebih baik. Terutama yang paling penting adalah tingkat kecerahannya yang optimal. Kecerahan pada berbagai sudut pandang yang berbeda seharusnya tetap cukup baik dan konsisten, memastikan pengalaman visual yang memuaskan bagi pengguna dalam berbagai kondisi pencahayaan. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal lain tentang layar, yaitu LTPO. Teknologi LTPO memungkinkan jam tangan Anda untuk meminimalkan refresh rate, menurunkan refresh rate-nya untuk menghemat baterai. Dan LTPO digunakan terutama untuk fitur Always On Display. Jadi seperti sekarang Anda bisa lihat jam tangan saya selalu menyala. Ketika saya mengetuknya, layar akan berubah menjadi tampilan penuh. Anda bisa lihat refresh rate-nya lebih tinggi, detik-detiknya bergerak dengan mulus, semuanya sangat halus. Tapi setelah beberapa detik, jam akan kembali ke mode always on yang menggunakan daya lebih sedikit. Dan LTP03, apa perbedaan antara LTP03 dan LTP03? Pada dasarnya ini hanyalah teknologi yang lebih baik dengan sudut pandang yang juga lebih baik dan efisiensi baterai yang lebih baik. Jadi itu benar-benar luar biasa. Dan mari kita lanjut ke beberapa hal tentang konektivitas karena ada 2 hal baru mengenai konektivitas. Pertama, Apple Watch Series Ultra 3 mendukung emergency SOS melalui satelit. Jadi perangkat ini memiliki koneksi satelit. Apple pada perangkat-perangkatnya seperti iPhone misalnya telah mulai memperkenalkan koneksi satelit ini. Jadi ketika Anda sama sekali tidak memiliki koneksi dengan jaringan GSM Anda bisa menghubungkannya ke satelit. Dan itu akan memungkinkan Anda menghubungi nomor darurat atau kontak darurat yang sudah Anda simpan. Seperti mengirimkan pesan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan memberitahu mereka tentang hal itu. Jadi itu adalah fitur yang sangat bagus. Sekarang fitur lainnya adalah 5G, dan ya generasi sebelumnya belum memiliki 5G, hanya LTE saja. Sekarang Ultra 3 udah memiliki 5G, jadi ketika Anda memasang eSIM ke versi seluler dari perangkat ini, maka perangkat tersebut akan mendukung 5G untuk kecepatan yang lebih tinggi. Dan juga ini lebih baik bukan hanya karena kecepatan internetnya, karena tidak selalu Anda membutuhkan kecepatan internet tersebut, tetapi juga LTE sebenarnya sudah mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang tidak lagi seandal dulu. Sorry, teknologi mobile untuk 0.5G setahu hal di wali sangat fakis. Sekarang tentang baterai, dan saya tidak, sebelum itu chipnya. Tentu saja Apple mengganti prosesor CPU di dalam perangkat ini. Jadi sebelumnya menggunakan chip S9, sekarang menjadi S10. Kemungkinan besar lebih cepat, tapi tidak banyak perbedaan yang terasa di sini. Namun mungkin lebih efisien dalam penggunaan daya, dan kita akan membahas itu di bagian tentang baterai yang akan saya bahas sekarang. Generasi sebelumnya mampu bertahan hingga 36 jam. Untuk penggunaan standar atau penggunaan normal, dan 72 jam dalam mode daya rendah.
Sekarang perangkat ini mampu bertahan selama 42 jam dalam penggunaan standar dan 72 jam, jadi sama seperti sebelumnya dalam mode daya rendah, yang menunjukkan bahwa bukan baterainya yang berubah, melainkan chip yang lebih efisien daya atau layarnya yang lebih hemat daya berkat LTP03. Jadi ini adalah perubahan yang sangat penting. Karena itu berarti baterai lebih banyak, 6 jam lebih lama dalam sekali pengisian daya, tentu saja untuk penggunaan normal karena jika Anda sering berolahraga, maka akan sedikit kurang dari 42 jam. Dan sekarang, perubahan terakhir adalah pengisian daya cepat mereka. Tentu saja, kedua model sudah mendukung pengisian daya cepat. Namun Ultra 2 dapat mengisi dari 0 hingga 80% dalam waktu sekitar 1 jam. Apa artinya mengapa Apple tidak mengatakan 0 hingga 100%? Itu karena Apple benar-benar mengubah kecepatan pengisian daya dengan sangat cepat ketika sudah mencapai 80%. Jadi setelah mencapai 80%, pengisian dayanya jauh lebih lambat untuk menjaga baterai agar lebih awet. Jadi 0 hingga 80% pada Ultra 2 memakan waktu sekitar 1 jam dan 0 hingga 80% pada Ultra 3 sekitar 45 menit. Jadi itu sekitar 30% lebih cepat menurut saya. Dan juga mereka memberitahu bahwa pengisian selama 15 menit bisa digunakan hingga 12 jam pemakaian standar. Itu terdengar seperti ukuran yang aneh, tapi ya, selain itu 15 menit pertama pengisian daya akan mengisi paling cepat dan akan memungkinkan Anda hingga 12 jam pemakaian standar. Jadi ini semua adalah perbedaan, semua perbedaan terpenting antara Ultra 2 dan Ultra 3. And saya harap video ini how Anda menyukainya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.